Oke, selamat datang di channelku. Kenalin, namaku Rama dan aku suka hand lettering. Kalian tahu nggak sih kalau hand lettering itu pelarian? Jadi dulu waktu aku meet up, jadi aku sempat join komunitas hand lettering sekitar 3-4 tahun yang lalu. Dan di situ terjadi obrolan tentang hand lettering itu sendiri. Nah, kemudian aku pribadi menyimpulkan kalau hand lettering itu adalah pelarian. Nah, kenapa? Jadi di video ini aku akan menceritakan itu semua. Jadi ini based on my experience. Jadi berdasarkan pengalamanku aja gitu. Disclaimer itu tadi, jadi bisa benar, bisa salah. Oke, jadi kalau benar diambil positifnya, kalau salah ya dimaafkan saja. Oke. Nah, jadi dulu aku juga sempat bikin microblog gitu di Instagram sekitar tahun berapa ini? 2019, berarti 1 tahun yang lalu. Microblog apa? Microblog itu yang ada di Instagram yang bisa di slide-slide gitu loh, bro. Gitu, jadi di situ aku membuat kontennya adalah hand lettering itu pelarian. Nah, kalian bisa cek kalau pengen tahu secara singkatnya. Jadi pelarian, aku jelasin di sini aja ya sedikit ya. Kenapa pelarian? Beberapa orang bilang hand lettering itu cuma pelarian buat kamu yang nggak bisa gambar ilustrasi. Karena hand lettering itu menggambar huruf. Nah, mungkin sampai sini kalian tahu kenapa hand lettering itu disebut pelarian. Balik lagi ke waktu momen meet up itu, aku menyimpulkan bahwa hand lettering itu adalah pelarian. Karena aku pribadi nggak bisa gambar ilustrasi, seperti gambar pemandangan atau orang, ya ilustrasi lah pokoknya. Nah, sampai suatu saat itu, pada momen itu aku ketemu yang namanya hand lettering. Nah, jadi penasaran. Aku join lah ke komunitasnya itu, waktu itu di Semarang. Jadi aku join sama teman-teman, belajar lah di situ. Nah, ternyata hand lettering itu adalah seni menggambar huruf. Kebetulan dong, saya tidak bisa menggambar ilustrasi, jadi saya pelarian menjadi menggambar huruf itu tadi. Nah, Komunitasnya namanya apa, Kak? komunitasnya namanya Semarang Coret ya. Di Semarang namanya Semarang Coret. Mungkin di tempat lain beda lagi. Waktu kecil aku itu suka pengen gambar gitu ya. Jadi ada unek-unek rasa ingin gambar di kepala gitu. Nah, tapi ketika dihadapkan dengan kertas, pensil dan kertas, tangannya itu jadi tiba-tiba tidak bisa bergerak. Jadi kayak yang ada di kepala itu tidak bisa mengeluarkan visualisasinya ke kertas itu. Nah, mungkin butuh referensi ya. Mungkin dulu saya kurang referensi dan kurang berlatih juga. Nah, tapi entah kenapa ketika saya melihat huruf, menemukan seni hand lettering ini, saya itu suka sekali. Karena lebih mudah menurut saya ya. Tapi ya nggak mudah-mudah banget sih. Perlu latihan juga, kembali lagi perlu latihan, perlu referensi. Nah, pas aku belajar hand lettering itu juga ada basic juga. Nah, jadi ada yang namanya brush kaligrafi, dan hand lettering. Nah, kalau brush kaligrafi itu seni menulis indah. Biasanya toolsnya pakai brush, namanya juga brush kaligrafi. Jadi toolsnya itu alatnya adalah brush pen, namanya brush pen. Nah, kalau hand lettering itu seni menggambar huruf. Jadi digambar, prosesnya adalah dimulai dari membuat sketsa menggunakan pensil, kemudian ada inking, membuat outline-nya dulu. Nah, kemudian inking dari keseluruhan. Nah, untuk membuat hand lettering itu tadi biasanya diadaptasi dari basic yang ada di brush kaligrafi. Mudah nggak? Paham nggak maksudnya? Jadi ada 2 brush kaligrafi, brush kaligrafi dan hand lettering. Nah, biasanya ada satu jenis huruf, jenis font atau jenis huruf ya nyebutnya, yaitulah namanya script. Mungkin kalian tahu script itu yang kayak huruf pertama besar langsung kayak Latin, huruf Latin semacam itu. Nah, nyebutnya script. Script itu biasanya diadaptasi dari basic yang brush kaligrafi itu tadi. Mungkin kalau kalian pernah ikut workshop brush kaligrafi kali ya. Workshop hand lettering juga ada, biasanya diajarin brush kaligrafi dulu tuh, pakai brush pen yang tebel tipis gitu-gitulah. Biasanya merek brush pennya itu Snowman biasanya.
Oke, snowman. Karena aku dulu awalnya juga sebelum join ke komunitas, aku dulu juga sempat ikut workshop hand lettering. Nah, jadi dari workshop hand lettering itu diarahin ke komunitas. Ini ada komunitas nih di sini, join gabung gitu. Nah pas ini sharing sedikit ya pengalamanku pas ikut workshop hand lettering itu diajarin brush kaligrafi. Enggak juga sih. Jadi diajarin dua, brush kaligrafi sama hand lettering. Nah, ketika belajar brush kaligrafi ya diajarin basicnya. Aku sudah pernah bikin video tutorialnya. Video tutorial basic brush kaligrafi itu silahkan cari aja atau enggak nanti aku di sini atau di sini atau aku cantumin di description box di bawah. Nah, ketika udah tahu basicnya dari brush kaligrafi itu mempermudah sih. Membuat lebih mudah ketika membuat hand letteringnya. Nah, tapi sekali lagi menurutku sih emang sepengalamanku belajar hand lettering dan brush kaligrafi karena aku fokusnya di script, jadi ya basic brush kaligrafi itu sangat berpengaruh buatku ya. Berpengaruh. Wah, panjang sekali ya. Jadi dari pelarian hand lettering pelarian itu sampai bahas brush kaligrafi. Nyambung gak sih? Nyambung ya. Oke, nah, jadi apa sih untungnya ketika sudah belajar hand lettering itu tadi? Mungkin kita bahas next di video berikutnya ya. Untung-untungnya apa manfaat dari belajar hand lettering itu tadi. Nah, oke, mungkin itu dulu. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Pesanku adalah pesanku enggak ding. Terakhir selalu ingat akan selalu ada cerita di balik sebuah karya karena karya kalian hari ini adalah cerita kalian di masa yang akan datang. Oke, sampai jumpa di karya berikutnya. Wow.